Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman semua dan dosen yang saya hormati. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk bahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Semoga kita selalu diberkahi nikmat kesehatan dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang sama-sama kita hormati Bapak Surya Alam SHMM selaku dosen pembimbing mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Qurratul Aini Melani, perwakilan dari kelompok 4 sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Dan perkenalkan juga rekan saya Muhammad Ali Wijaya Kusuma. Adapun susunan acara pada pagi hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baiklah, langsung saja agar lebih barokahnya perkuliahan kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membukanya dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengefektifkan waktu, kita mulai saja pemateri yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Kelompok kami di sini akan menjelaskan tentang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pengertian monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ialah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam ketentuan umum memuat beberapa pengertian dalam hubungannya dengan kegiatan monopoli dan persaingan tidak sehat. Arti monopoli itu sendiri ialah monopoli adalah penguasaan atas produksi dan pemasaran suatu barang atau jasa, penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Yang kedua, praktek monopoli ialah pemusatan kegiatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Sedangkan persaingan usaha tidak sehat itu sendiri adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Adapun asas dan tujuannya ialah tujuan yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi dalam nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, mewujudkan iklim usaha yang produktif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat. Yang ketiga, mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Yang keempat, terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilarang ialah yang pertama monopoli, yang kedua monopsoni, yang ketiga penguasaan pasar, yang keempat persekongkolan, yang kelima posisi dominan, yang keenam jabatan rangkap, yang ketujuh pemilikan saham, dan yang terakhir penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan. Dan dilanjut oleh rekan saya Muhammad Ali. Perjanjian yang dilarang. Oligopoli adalah keadaan pasar dengan produsen dan pembeli barang hanya berjumlah sedikit
sehingga mereka atau seorang dari mereka dapat mempengaruhi harga pasar. Penetapan harga. Dalam rangka penetralisasi pasar, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian pembagian wilayah. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau lokasi pasar terhadap barang dan jasa. Pemboikotan. Pelaku usaha dilarang untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama. Kartel. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan pemasaran suatu barang dan jasa. Truth. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseorangan yang lebih besar. Oligopsoni. Keadaan di mana dua atau lebih oligopsoni. Keadaan di mana dua atau lebih pelaku usaha menguasai penerimaan pasukan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan jasa dalam suatu komunitas pasar. Integrasi vertikal. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi yang termasuk dalam rangkaian produksi barang atau jasa tertentu, yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengelolaan atau proses lanjutan baik dalam suatu rangkaian langsung maupun tidak langsung. Perjanjian penutup. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan jasa hanya akan memasuk atau tidak memasuk kembali dan jasa tersebut kepada pihak tertentu dan pada tempat tertentu. Perjanjian dengan pihak luar negeri. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak luar negeri yang memuat perjanjian dengan pihak luar negeri. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 1. Perjanjian yang dikecualikan. A. Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual, termasuk lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain, produksi, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang. B. Perjanjian penetapan standar teknis produk, barang dan jasa Perjanjian penetapan standar teknis produk, barang dan jasa yang tidak mengekang dan menghalang persaingan. 2. Perbuatan yang dikecualikan. A. Perbuatan pelaku usaha yang tergolong dalam pelaku usaha. B. Kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggota. 3. Perbuatan dan perjanjian yang diperkecualikan.
A. Perbuatan atau perjanjian yang bertujuan untuk melaksanakan pertarungan perundang-undangan. A. Perbuatan atau perjanjian yang bertujuan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. Perbuatan atau perjanjian yang bertujuan untuk ekspor dan tidak mengganggu kebutuhan atau pasukan dalam luar negeri. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha disingkat menjadi KPPU adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang dibentuk untuk memenuhi amanat Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. KPPU merupakan lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lainnya, atau dengan kata lain KPPU hanya bertanggung jawab pada Presiden. Sanksi praktek monopoli dan persaingan tidak sehat. Bagian pertama tindakan independen. Bagian pertama tindakan administratif pasal 47. Bagian kedua pidana pokok pasal 48. Bagian ketiga pidana tambahan pasal 49. Sanksi tambahan sesuai dengan pasal 48 juga dapat dikenakan pidana berupa cabutan izin usaha atau larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi komisaris sekurang-kurangnya 2 tahun, dalam selama-lamanya 5 tahun, atau penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain. Mungkin itu saja materi yang bisa kelompok kami sampaikan. Acara selanjutnya ialah sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Terima kasih kepada teman-teman semua. Akhirnya kita berada di penghujung acara, yaitu penutup. Saya sebagai moderator mengucapkan kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Bila masih banyak kekurangan, kami hanya manusia biasa. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.